Alhamdulillah pada saat ini kita sudah bersama Bapak Al-Ustadz, siapa Pak namanya? Hasan Basri Ayub. Hasan Basri Ayub. Iya. Iya, Alhamdulillah mungkin pada hari ini kesibukan Bapak lumayan cukup padat Pak ya. Iya, namun dengan kesibukan Bapak pada hari ini kita sedikit ingin bertanya-tanya tentang tema kita pada hari ini, tata cara mandi wajib. Iya, jadi Bapak Al-Ustadz kita pada hari ini merupakan guru atau pengajar yang ada di sekolah Al-Qismul Ali Kedai Sianam. Al-Qismul Ali Kedai Sianam. Al-Wasdiyah itu. Iya. Iya, jadi itu dia. Jadi langsung saja tanpa ada basa-basi kita langsung saja menanyakan tentang sebenarnya rukun mandi wajib itu bagaimana Pak Ustadz? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih saya mengucapkan kepada pembawa acara, para pemirsa Bisa News yang dirahmati Allah. Adapun rukun sebenarnya gini, ada beberapa hal yang mewajibkan mandi itu dulu ya. Ada beberapa hal yang mewajibkan mandi itu. Pertama, disebabkan oleh dia meninggal dunia. Yang kedua, disebabkan dia selesai menstruasi atau haid. Yang ketiga, selesai dia habis nifas, wiladah. Kemudian adalah janabah. Janabah artinya janabah itu ya misal satu menyebabkan mandi wajib. Nah, jadi berkenaan dengan pertanyaan tadi, rukun mandi itu sebenarnya ada dua. Pertama niat, lafaz niat mandi wajib. Kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air seluruh tubuh, tentunya dengan catatan setelah menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh kita atau badan kita. Jadi niat mandi wajib itu ialah sengaja aku mandi mengangkatkan hadas besar seluruh badan atau seluruh tubuh karena Allah Ta'ala. Sengaja aku mandi mengangkatkan hadas besar karena haid atau karena nifas atau karena janabah seluruh badan karena Allah Ta'ala. Itu artinya Ustaz? Itu ya. Arti lafaznya. Kalau bahasa Arabnya nawaitu lafzul asal akbari anjal badan lillahi ta'ala. Iya, kalau seandainya dia tidak mampu untuk membaca niat dengan menggunakan bahasa Arab, apakah boleh dengan menggunakan artinya saja? Ya. Begini, niat itu letaknya di hati. Niat itu letaknya di hati. Yang saya bilang tadi itu namanya itu adalah lafaz niat, bukan niat, lafaz niat. Niat itu letaknya di hati. Kalau dibacanya saja aku mandi itu nggak sah, sebab niat itu bukan diucapkan tapi di dalam hati. Sama seperti sholat, usolli fardhu zuhri arba rakaatin, itu lafaz niat, bukan niat. Niatnya ketika Allahu Akbar. Nah, dalam Allahu Akbar itu lafaz niat. Artinya niat itu di hati, bukan diucapkan. Cuman disunatkan melafazkan niat qubailan niat, qubail diniatkan, disunatkan melafazkan niat tatkala mau mandi. Bukan berarti tanpa lafaz niat itu tidak sah mandinya. Jadi bertanya orang, sahkah mandi wajib tanpa menyebutkan lafaz niat? Sah, asalkan begitu dia jatuh air dari kepala, dia pasang niat dalam hatinya. Nah, begitu. Iya. Jadi terkait tata cara untuk mandi wajib itu bagaimana Ustadz? Ya. Kan ini masih simpang siur. Ada yang mengambil wudhu dulu, ada yang dari kanan dulu. Nah, itu bagaimana tata cara mandinya Ustadz? Baik. Ada
gini ya, sekurang-kurang mandi wajib itu sekurang-kurang ya, bukan yang the best, yang terbaik. Yang sekurang-kurangnya itu pertama ialah menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuh, kemudian baru pasang niat dan meratakan air seluruh tubuh. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Jangan catatan seluruh dari ujung rambut sampai ujung kakinya kena air. Walaupun caranya terserah. Terserah. Andai kata dia pasang gitu, misalnya dia cemplung ke dalam sungai ya, sah mandi wajibnya. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Tapi yang terbaik ya, yang terbaik bukan begitu. Pertama-tamanya yang terbaik itu adalah dia dulu berwudu. Berwudu dengan basuh muka, kemudian basuh dua tangan, kemudian nyapu kepala, dan di belakang kan basuh kaki. Kemudian dia berkumur, namanya dia lagi itu namanya berkumur-kumur ya. Kemudian lagi dia kalau yang perempuan itu rambutnya kalau yang dia dipintal diuraikan supaya kena air nantinya. Kemudian nanti setelah itu dia apa namanya baru selesai itu kalau dia yang misalnya maaf ya, kalau yang dia wanita ya itu dibersihkan dulu ya, kalau perlu dikasih alat wangi sedikit ya ke situ ya. Kemudian baru pasang niat dan menyiram air sebelah sisi kanan. Kemudian baru sisi kiri. Itu yang terbaiknya 3 kali. Tapi yang andai kata dia malas melakukan tersebut, apakah sah mandi wajibnya? Sah dengan cara yang tadi, yang pertama tadi itu apa? Niat dan meratakan air seluruh tubuh. Ya, itu dia. Jadi kalau untuk penggunaan apa yang dilakukan ketika mau mandi wajib? Apakah air saja gitu? Kalau mandi wajib ini ya mesti air. Harus air? Harus air. Jadi kalau tidak ada air? Nah, andai kata tidak ada air, pernah sama Rasulullah, 2 orang sahabat ya, kebetulan dia musafir setempat, kemudian yang terjadi dia mimpi. Jadi mimpi ini arti kita mimpi basah, istilah kita ya, mimpi basah. Nah, lalu sahabat yang satu tadi dia ngomong, kayak mana air nggak ada. Maklumlah zaman dulu padang pasir ya. Jadi oleh karena itu satu sahabat dia berinisiatif, dia berguling-guling di atas debu, di atas pasir. Yang satu tadi dia bertayamum dengan cara tayamum biasa, yaitu angkatkan 2 muka dan 2 tangan. Nah, lalu yang satu kan kau tak sah mandi kau, tayamum kau tak sah, masing-masing orang ini agak apa namanya berbeda pendapat. Lalu pulang dan menghadap Rasulullah. Lalu diutarakan, Rasulullah senyum. Lalu bersabda, dua-dua Anda benar. Nah, namun Rasulullah anggota tayamum itu tetap 2. Arti Rasulullah itu ingin menjaga perasaan yang tadi. Dia tidak mengatakan kau enggak sah atau kau salah, tapi Rasulullah senyum dan dua-dua benar. Artinya yang menurut fikih ya, khusus fikih Syafi'iyah walaupun dia mandi basah mimpi mandi basah tadi, ataupun memang dia tidak berkena air karena sesuatu, dia mandi wajib tetap bertayamum dengan cara tayamum biasa, yaitu muka dan 2 tangan sampai siku, itu aja. Iya, jadi kalau umpamanya lah dalam 1 hari kita tidak menemukan air, tapi setelah menemukan air, apakah kita harus mandi wajib lagi setelah tadi tayamum? Iya, kalau begini, ada di fikih itu ada beberapa hal yang sholat dia ya, misalnya sholat dia
yang tidak ada air, kemudian ada air, dia wajib mengqadha, mengulangi sholatnya kembali. Jadi artinya kalau dia orang yang apa namanya tadi, yang mandi wajib tadi ini biasa di tempat itu tidak ada air, nggak masalah. Tetapi kalau di tempat itu biasanya ada air, tiba-tiba nggak ada air, maka wajib dia diulang. Jadi kalau sekiranya di tempat tersebut jarang ada air, maka dia tak perlu diulang mandinya lagi. Iya, itu dia. Terus Pak Ustadz begini, jadi ada beberapa masalah ketika orang sakit. Kan orang sakit ini kadang seperti stroke atau penyakit yang memang harus dia berbaring. Iya. Ketika itu dia mengalami atau mimpi basah atau dia memang junub gitu dan diharuskan untuk mandi wajib. Apakah itu mandi wajibnya jadi harus wajib gitu? Nah, kalau dia itu namanya ada, kalau sudah rukhsah, rukhsah itu maka dia boleh berpindah daripada air menggunakan tayamum, karena mungkin kalau tayamum air mungkin dokter melarangnya pakai air, nanti bisa bertambah penyakit ya, atau bertambah parah risikonya, maka dibolehkan dia pakai tayamum. Nah, walaupun dia itu katakan baik dia sholat wajib ya, sholat 5 waktu ya, ataupun dia juga tadi mimpi basah itu tadi, dibolehkan dia pakai tayamum. Inilah lebih apa namanya, rukhsah yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Kemudahan. Iya, kemudahan. Iya, itu dia Ustaz. Jadi ada juga Ustaz, kasusnya begini. Kita kan sebagai pemuda-pemudi sekarang pada saat ini, remaja-remaja yang baru menikah. Iya, betul. Ya, yang baru menikah, tentunya yang baru menikah ini kadang hukum-hukum untuk mandi wajib itu kan tidak begitu mereka pahami, begitu Ustaz. Iya. Jadi dia tidak melakukan mandi wajib. Apakah setiap insan, manusia yang tidak mandi wajib itu hukumnya bagaimana Ustaz? Berjalan di muka bumi Allah ini. Iya. Jadi terima kasih. Ini pertanyaan cukup baik, bagus sekali ya, Pak pemirsa BSTV yang dirahmati Allah, para kaula muda yang dirahmati Allah. Sekiranya ya kita mau menghadapi pernikahan atau mau berumah tangga, maka sebaik-baiknya, sepantasnya kita harus lebih dahulu belajar tata cara hal-hal berkenaan dengan mandi wajib. Sebab kenapa? Sebab andai kata kita tidak mandi wajib setelah kita melakukan hubungan, maka banyak perkara yang Allah larang, termasuk masuk masjid nggak boleh, baca Quran nggak boleh, itu Quran nggak boleh. Jadi cukup banyak. Jadi apabila kita tidak mandi wajib, maka ada beberapa orang tua-tua dulu ya, itu Allah malaikat mengutuk kita sampai kita mandi wajib. Justru itulah kita dianjurkan apabila setelah kita berhubungan, seyogianya, sebaiknya pada waktu mau sholat subuh kita harus segera mandi untuk bisa segera kita sholat subuh. Sebab tanpa kita mandi, kita nggak sholat. Maksudnya nggak boleh. Di banyak risiko rentetannya apabila kita tidak mandi wajib. Padahal perkara ini sangat mudah sekali jika para kaula muda mau bertanya kepada para ustazah ya, Pak Kiai. Alhamdulillah di Batubara ini cukup banyak para ulama, para kiai, ustazah untuk berkat. Jangan malu bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan syariat. Apatah lagi ini namanya adalah untuk kelangsungan hidup kita. Bagaimana kita nanti kita berhubungan, kemudian setelah itu kita tidak mandi, berhubungan lagi, dan kita Allah beri rezeki zuriat, bagaimana anak kita ke depan? Justru itulah sebagian para kaula muda yang dirahmati Allah, jangan malu bertanya tentang syariat, terutama hal-hal fardu ain. Ini termasuk fardu ain, salat
wajib itu fardu ain. Kemudian mandi wajib itu fardu ain. Artinya fardu ain itu kewajiban yang bentuk pribadi. Nah, yang wajib, yang harus kita tahu, para pemirsa sekalian. Ya, itu dia ya. Jadi kepada pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita seputar tata cara mandi wajib. Kesimpulan yang bisa kita petik pada hari ini, adapun tata cara mandi wajib itu yang pertama niat, yang kedua itu menyalurkan air ke seluruh tubuh. Jadi dengan kita membaca niat dan menyalurkan air ke seluruh tubuh, itu merupakan hukum sah untuk melakukan mandi wajib. Ya, sedikit mungkin dari Pak Ustadz ada pesan-pesan untuk masyarakat dari Kabupaten Batubara. Ya. Para pemirsa bisa TV yang rahmat Allah, kami adalah dari salah satu guru Al-Ausliyah Kesmali Kedesa 6, di mana saat ini kami sangat membutuhkan bantuan, sebab kan kami ini setiap tahunnya kami kekurangan lokal. Alhamdulillah para wali siswa sangat antusias memasukkan sekolah kami, terutama Al-Kesmal ini. Artinya dia Kesmal ini dia lebih banyak membaca kitab kuning, seperti ini, seperti ini, kitab kuning. Kalau bahasa istilahnya Arab gundul. Nah, Arab gundul. Ya, yang ini diharapkan para lulus ini diharapkan bisa menjadi ulama di masa akan datang, sehingga para masyarakat ada tempat bertanya. Justru itu kami mau membangun beberapa lokal yang insya Allah akan kita lakukan, namun sekali lagi kami terbentur dengan sedikit biaya dana. Justru itulah para pemirsa dan Allah, mungkin ada kiranya yang ingin untuk berinfak untuk sekolah kami, persilakan nanti datang ke sekolah kami untuk memberikan infaknya. Sebab infak ini adalah, apalagi pada Ramadan ini, sangat dianjurkan untuk berinfak, bersedekah. Sebab amalan yang wajib itu Allah gandakan 70 kali, sementara ibadah bentuknya sunnah itu Allah jadikan bentuk wajib. Semoga Allah Ta'ala meridai apa usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.